Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara merasa ingin menyerah saat doa terasa lama dijawab, saat usaha seperti tidak berhasil, saat masalah terasa semakin berat, dan di dalam hati kita berkata, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Tetapi pagi ini firman Tuhan berkata, jangan menyerah sekarang. Karena seringkali mujizat Tuhan datang di menit terakhir. Kalau saudara percaya, mari katakan bersama dengan saya. Amin. Sebelum kita lanjut lebih jauh dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Tuhan, pagi ini kami datang dengan segala pergumulan kami. Ada yang lelah, ada yang hampir menyerah, ada yang merasa doanya belum dijawab. Melalui firman-Mu pagi hari ini, kuatkan iman kami, bangkitkan harapan kami, dan ajar kami untuk tidak menyerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan berkata, jangan jemu, jangan lelah, dan jangan menyerah. Karena ada janji Tuhan. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya, kemenangan sering datang di saat terakhir sebelum kita menyerah. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Banyak orang menyerah terlalu cepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah terbesar bukan kegagalan. Masalah terbesar adalah menyerah terlalu cepat. Banyak orang berhenti tepat sebelum terobosan datang. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, perhatikan kata ini. Bertahan, bukan cepat menyerah, bukan mundur, tetapi bertahan. Poin yang kedua, Tuhan sering bekerja saat kita tidak melihat. Seringkali kita berkata, Tuhan tidak bekerja, Tuhan diam, Tuhan tidak menjawab. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Walaupun kita tidak melihat, Tuhan tetap bekerja. Kadang Tuhan bekerja di balik layar kehidupan kita. Poin yang ketiga, mujizat sering datang di saat terakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah Lazarus. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Secara manusia, kedatangan Yesus sudah terlambat. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44.
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Maka keluarlah orang yang telah mati itu. Saat semua orang berpikir sudah selesai, disitulah Tuhan bekerja. Seringkali Tuhan menunggu menit terakhir supaya kemuliaannya nyata. Poin yang keempat, iman berarti bertahan sampai akhir. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Saudaraku, iman bukan hanya percaya. Iman juga berarti bertahan. Bertahan ketika tidak melihat hasil. Bertahan ketika doa belum dijawab. Poin yang kelima, Tuhan tidak pernah terlambat. Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya." Bukan waktuku, bukan waktumu, tetapi waktunya Tuhan. Ketika waktunya Tuhan tiba, maka semuanya pasti berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tetap berdoa walaupun belum ada jawaban. Doa adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan mengukur Tuhan dengan keadaan. Keadaan bisa berubah, tetapi Tuhan tetap setia. Yang ketiga, ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Jika Tuhan pernah menolongmu, Dia bisa menolongmu lagi. Yang keempat, tetap melakukan yang benar. Walaupun orang lain menyerah, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Yang kelima, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, walaupun kita belum melihat hasilnya. Saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, jika ada yang hampir menyerah pagi ini, kuatkan mereka. Jika ada yang lelah, berikan kekuatan baru. Jika ada yang merasa doanya belum dijawab, ingatkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami memilih untuk percaya. Kami memilih untuk bertahan. Kami memilih untuk tidak menyerah. Dan kami menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Jika renungan ini memberkati saudara, klik like, tulis di komentar, "Saya tidak menyerah." Bagikan kepada orang yang membutuhkan, apakah itu saudara, apakah itu keluarga, ataupun juga teman. Dan subscribe serta aktif